berita, vlog, nuansa alam, musik, olahraga, tips dan trik, perjalanan, game, adat dan budaya, hiburan, lokal. Semua ada di YT Balo. Like, comment, share, subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati pejabat sekretaris daerah Kabupaten Laut, para staf ahli bupati, asisten sekda, sekwan, inspektur, inspektorat, pimpinan APD, hukum pemerintah Kabupaten Laut. Bapak Ibu para ASN, seluruh peserta upacara yang saya hormati dan yang saya banggakan. Puji dan syukur. Sebelum saya lanjutkan, kalau ibu-ibu hamil, orang tua yang sudah pusing, berdiri di belakang saya. Sepakat ya? Ibu-ibu hamil ya, orang tua, silakan berdiri di dinding di belakang saya. Ada? Puji dan syukur marilah kita senantiasa menjadikan firman Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan upacara Hari Kesedaran Nasional yang rutin kita laksanakan setiap tanggal 17. Dan pada hari ini, untuk kali pertama saya sebagai inspektur upacara pada pelaksanaan upacara ini di lingkup pemerintahan Kabupaten Bangka Laut. Yang mana pada tanggal 26 Maret 2021 lalu kami resmi dilantik sebagai Bupati Bangka Laut dan Wakil Bupati Bangka Laut. Berarti sekitar 1 bulan sudah kami melaksanakan tugas dan amanah masyarakat Bangka Laut. Sebenarnya SK pelantikan kami sudah terlebih dahulu terbit karena Kabupaten Bangka Laut dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak di tahun 2020 merupakan kabupaten yang tidak ada sengketa terhadap perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020. Namun harus kami menunggu 4 kabupaten lainnya yang masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Ada perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah serta dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan sehingga dikeluarkan perubahan terhadap keputusan Mendagri tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari hasil pemilihan serentak tahun 2020. Maksudnya begini, SK saya sudah keluar dari tanggal 17. Ya, dari tanggal 17 SK saya sudah keluar. Cuman ada dari 13 kabupaten kota 7 yang mengikut, ada 4 yang melahirkan putusan selah. Maka putusan selah itu adalah keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang menolak perkara itu. Pada saat ini, selaku pemerintah daerah dan pribadi saya mengharapkan dukungan dari kita semua sebagai satu kesatuan. Memang pada saat pemilihan bupati dan wakil bupati kita masing-masing kita kota-kota berbeda pilihan. Namun mulai saat ini semua harus rukun kembali. Tidak ada lagi yang kelompok-kelompok tertentu. Semuanya harus rukun dan bersatu kembali, merapatkan barisan menuju cita-cita mulia, yaitu memberikan kesejahteraan seluruh masyarakat Bangka Laut melalui visi kami mewujudkan kearifan lokal yang berbudaya. Saya juga mengharapkan kepada kita semua sebagai ASN, sebagai pencinta Bangka Laut, perlu ada disiplin. Saya sudah 2 hari ini sidak, ya. Kalau pagi rame, tengah hari mau jam-jam kasih makan suami, mau jam-jam keluar, itu udah keluar. Nanti pulang sudah ceklok lagi. Jadi ada kemarin ruangannya saya kunci, tolong datang di depan saya. Ya,
jam kerja, jam kerja. Kalau di lingkungan ini sholat jangan terlalu jauh. Itu ada sholat Masjid Taqwa, ya. Kita semua ini juga beragama. Di dalam menjalankan roda pemerintahan ini kita saling membutuhkan satu sama lain. Kami sebagai bupati dan wakil bupati sebagai penentu kebijakan dan yang menjalankan kebijakan tersebut. Sehingga roda pemerintahan di Kabupaten Banggai Laut yang kita cintai ini berjalan dengan baik sesuai apa yang kita harapkan bersama. Selanjutnya berkaitan dengan hal ini, saya juga perlu mengingatkan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas lingkungan kerja masing-masing harus dilaksanakan dengan penuh semangat dan disiplin, khususnya disiplin masuk kerja. Sebagai bahan evaluasi 2 hari kemudian saya melakukan sidak di kantor-kantor, menemukan ada beberapa pegawai yang tidak disiplin masuk waktu kerja, terutama saat masuk kerja setelah waktu sholat. Dan hal ini rata-rata terjadi hampir semua OPD yang ada. Dan ada juga beberapa ruangan yang saya kunci, ya. Ketentuan masuk setelah isomah yaitu jam 1. Paham ini? Tolong dipahami ya. Dan ini siap sidak tanpa pemberitahuan setiap saat. Bapak Ibu kalau tidak dibayar gaji mau demo ini pemerintah. Begitu dibayar gaji malas. Kepala dinas juga kalau malas UP jangan kasih keluar. Dan tentunya hal ini sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pula kinerja dan keberhasilan OPD yang bersangkutan. Dalam mencapai tujuan bersama, sebagai kebijakan saya menetapkan jam. Sebenarnya saya harus lakukan jam 8. Berdasarkan instruksi Presiden, keputusan Mendagri, ya. Di Indonesia ini baru saya jam 8. Tapi saya sidak 2 hari ini tidak bisa menentukan jam 8. Kalau perlu saya kasih maju jam 7 pagi. Sebab peraturan tertinggi adalah keputusan Presiden, peraturan Menteri. Saya selaku bupati tidak boleh mengambil kebijakan tanpa regulasi dari perundang-undangan yang berlaku. Hampir seluruh Indonesia regulasinya jam 7 pagi apel. Tapi kalau di pemerintahan sekarang biar Senin nggak ada lagi apel itu. Maka semua apel harus ada di OPD. Dan setiap apel tidak kemungkinan saya atau wakil bupati atau sekda yang menghadiri. Kalau apel sini habis ini pulang tidak ke kantor ini, pulang ke rumah atau ke pasar belanja. Kita perlu disiplin ya. Dan tadi sudah janji-janji tadi. Ada janjinya, ada 5 ya. Saya bukan ASN masalahnya, saya preman ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan ini perlu saya menyampaikan bahwa beberapa hari ini kita kedatangan tamu penting bagi kemajuan daerah ini, yaitu tim visitasi Rumah Sakit Banggai akan tiba sebentar sore dan akan melakukan penilaian Rumah Sakit Banggai Laut. Insya Allah di bulan depan Rumah Sakit Banggai Laut di tangan Bapak Ibu semua, dari TPC menjadi dari TPD menjadi TPC. Kemudian saya juga hari ini kedatangan investor yang berasal dari Makassar dan dari Cina, akan bekerjasama dengan pemerintahan Kabupaten Banggai Laut dalam pembuatan pabrik tepung tapioka atau ubi kayu. Hari ini insya ya, hari ini saya menentukan harga. Saya sebagai bupati menentukan harga. Pabrik ini mau beli berapa? Kalau terlalu rendah jangan. Tapi kalau menguntungkan bagi seluruh masyarakat petani yang ada di Banggai Laut, saya akan tanda tangan. Masih bisa tambah, masih kuat. Kuatlah, demi daerah ini kuat semua. Ya. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Sebelum saya akhiri juga saya sampaikan
Saya dari perjalanan dari rumah, Dirjen PUPR setelah SMS saya, ya, kalau kemarin Menteri Pendidikan dan Pemuda Olahraga untuk cepat stadion, Pak PUPR ya, Pak Basuki, ya, ini masih ada WA-nya untuk kita siapkan ya. Kemudian Pak Doni Bernano, Pak Jenderal BPM Bencana ikut ya, ini sudah siap. Kemudian di Pora ya sudah, karena yang punya fisik PUPR yang jalankan di Pora. Banyak hal-hal lain yang kami sudah ditunggu di Jakarta, termasuk pariwisata. Ya, saya akan undang, kemarin sudah tiba Cina juga untuk melakukan investasi di Banggai Laut tentang pengelolaan pariwisata. Saya lagi tunggu berapa nilai yang diberikan terhadap daerah ini. Kalau ada rugi saya tolak. Kemarin sudah ketemu saya. Ya. Ini semua kerja-kerja kita semua, bukan kerja saya, kerja kita semua. Mudah-mudahan niat baik kita semua ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua keberhasilan saya bukan di pundak saya, semua keberhasilan ini adalah di pundak kita semua. Semua orang Banggai punya hak untuk memajukan daerah ini. Tidak lain, tidak saya sebagai bupati, tidak semua kepala teknis OPD saya, tidak semua, baik yang tukang sapu, cleaning service, dan saya terakhir bupati yang ada di gedung ini. Semua punya kewajiban, ya. Semua punya kewajiban untuk memberi kontribusi, pemikiran, tenaga terhadap daerah yang kita cintai. Jangan main-main, kita terlalu jauh tertinggal. Kita tidak ada biaya. Pemerintahan kemarin tidak meninggalkan kita biaya. Pusing. Nah, ini kan sudah saya bilang, malah yang pusing ABG. Hah? Yang pusing ABG, yang ibu-ibu makan ini. Ya? Jadi semangat ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita akan mengejar, kita punya ketinggalan ini. Oh, ada satu lagi. Di Rujak saya ada tamu Profesor Dr. Tasrif Intahara, dosen dari Unhas. Saya diundang oleh rektor untuk kita kerjasama Politeknik Kelautan. Yang kedua, saya lagi kerjasama dengan Unhas tentang dokter-dokter kita umum. Saya kerjasama bahwa pemerintah daerah mengkampanyekan ada Unhas. Unhas meloloskan putra-putra kita untuk mengambil spesialis. Jadi ada di rumah, sudah tidur di rumah. Ya, kita pulang dari Jakarta semua. Yang ketiga, Jakarta, saya akan kerjasama dengan penelitian kebudayaan dengan Gunadarma, Pak Ibu siapa? Duriati Samatan. Kemarin sudah telepon-teleponan, saya bilang boleh, saya akan tanda tangan, tapi satu yang saya minta. Di saat penelitian ke Belanda, ada 2 putra-putri saya yang harus Bapak ikut. Kalau enggak, saya tidak tanda tangan. Maka siap-siaplah. Kalau bulan depan saya tanda tangan, kemudian ada penelitian di Belanda, mungkin ada 1-2 orang saya kirim untuk ikut sama-sama dia. Karena pembiayaan bukan dari Banggai Laut, pembiayaan dari Gunadarma. Ya, makanya saya bawa Pak Sekda untuk menyaksikan saya tanda tangan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian kita terhadap daerah yang kita cintai. Sebentar lagi ada penyerahan sertifikat tanah, ada lagi pelepasan penyu. Tadi malam saya kedatangan tamu dari Polres Bangkep, pembangunan Polsek Bangkuru
Wokan Kepulauan dan Matanga, insya Allah bulan ini sudah jalan. Kemudian pembangunan Polres, ya, pembangunan Polres, insya Allah tahun ini bulan 4 sudah keluar anggarannya. Saya sampai jam 3 malam dengan bapak-bapak polisi tadi malam. Maka mohon maaf, di pemerintahan saya tidak mengenal waktu kerja. Jadi kalau bapak-bapak OPD, tolong HP-nya aktif. Ya, saya dari awal sudah bilang saya batas terima tamu jam 5 subuh sebelum masuk sholat subuh. Sudah. Ya. Jadi tadi malam saya ada telepon jam 12 malam untuk segera melaporkan. Jadi kita penyerahan tanah hibah ke Polsek sudah dari pertanahan, tinggal 21 minggu lagi. Dan nanti dari Jenderal Pak Herman dari Mabes Polri akan tiba di Banggai Laut mungkin akhir bulan 4. Jadi kita siap-siap saja lah, ya. Saya juga dengan Pak Idam ada kerjasama Pemda, ya, tapi ini supaya kita ditahu kota. KFC itu insya Allah 3 bulan mendatang sudah di Banggai, ya. Supaya jangan makan. Jadi orang Salakan peluk lagi ke sini saja, ya. Kami sudah siapkan. Saya juga minta doa kepada kita semua lagi berusaha melobi supaya PT Kimia Farma itu hadir di Banggai Laut, di Rumah Sakit Banggai Laut. Antara dua yang saya ambil kesimpulan, apakah Rumah Sakit Banggai Laut saya belut, ya ingatnya belut, tapi tidak secara keseluruhan. Belut hanya pembelian obat, tidak secara keseluruhan secara menjual pengelolaan rumah sakit. Tapi saya kasih belut hanya pembelian obat, dan itu setiap hari beli 1000, lapor cepat. Kalau tidak, kamu saya ganti. Ya, itu akan saya lakukan itu. Kalau memang Kimia Farma batal, tapi kalau insya Allah tidak batal, ya. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.